Shalom, salam damai sejahtera bagi guru-guru, orang tua murid, siswa-siswi SMP, SMA, dan juga SMK Sekolah Kesenkanaan dan Kanaan Global School. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, kita sekali tundukkan kepala, mari kita bersama-sama berdoa dalam hati. Mari kita bersama-sama berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas. Saya berikan tema judul seakan sia-sia. Seakan sia-sia. Nah, dalam kehidupan kita mungkin bisa mengalami ya satu permasalahan setelah kita berbuat baik. Setelah kita berbuat, sepertinya saya rajin pelayanan, sepertinya saya telah berbuat baik, tetapi kayaknya kok apa yang saya dapatkan tidak sesuai dengan harapan saya. Di dalam Alkitab ada satu peristiwa, ada satu tokoh Alkitab yang kita bisa teladani. Kita akan bersama-sama melihat Lukas pasal 1 ayat 6-7. Lukas pasal 1 ayat 6-7 berkata demikian. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Di sini dikatakan ada satu pasangan, yakni pasangan Zakaria dan juga Elisabet. Mereka hidup benar di hadapan Allah. Mereka hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Artinya sangat baik ya. Kalau kita tahu Zakaria juga mempunyai pekerjaan sebagai imam ya bagi Tuhan. Tetapi sampai masa tuanya mereka tidak dikaruniai anak. Apakah hal tersebut menyebabkan iman Zakaria dan juga Elisabet turun? Ternyata tidak ya. Padahal mungkin bisa saja mereka berpikiran, percuma saya berbuat baik, percuma saya menuruti ketetapan dan perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Toh apa yang saya doakan, toh apa yang saya minta kepada Tuhan tidak pernah Tuhan dengarkan. Seakan-akan sia-sia, ya, seolah-olah sia-sia. Apa yang saya doakan, apa yang saya kerjakan. Saya melayani Tuhan dengan giat. Saya menuruti perintah-perintah Tuhan dengan taat. Segala ketetapan dan perintah saya taati, tetapi apa yang saya minta kepada Tuhan tidak pernah Tuhan kabulkan. Hingga masa tuanya pun Elisabet dan juga Zakaria tidak mempunyai anak. Nah, kadang-kadang ada situasi-situasi kehidupan yang membuat kita merasakan apa yang dirasakan oleh Zakaria dan juga Elisabet. Ya. Kita rajin pelayanan, kita rajin beribadah, kita rajin merenungkan firman Tuhan, kita rajin berdoa. Tapi apa yang kita inginkan seakan-akan tidak kita dapatkan. Dan juga mungkin bahkan permasalahan lah yang kita dapatkan ya. Wah, tidak jarang orang protes ya. Kenapa Tuhan, saya udah rajin pelayanan, saya udah rajin kebaktian, saya udah menuruti perintah-perintah Tuhan, tapi permasalahan yang saya dapatkan seakan-akan seolah-olah sia-sia, seakan-akan seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa-doa kita, perbuatan baik kita, kayaknya ya percuma aja ya. Bahkan mungkin ada pikiran, kalau kayak begitu ya buat apa saya berbuat baik, buat apa saya pelayanan, lebih baik tidak perlu sama sekali. Nah, ketika kita ngelihat orang lain, apalagi kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Wah, kayaknya orang lain tidak seperti kita, tidak serajin kita, tapi mereka hidupnya enak-enak. Ya, kita banyak permasalahan yang datang. Wah, hal ini mungkin bisa saja melemahkan iman kita. Ya. Namun dari referensi Alkitab, ya, kita kembali diingatkan dan kembali dikuatkan dengan firman Tuhan. Ternyata segala perbuatan baik, segala doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti mendengarkan, Tuhan pasti melihat. Kita lihat referensi ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Ini adalah peristiwa bagaimana Cornelius, seorang yang baik, dia berdoa, dia juga rajin memberikan sedekah,
Dikatakan, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Jadi tidak ada yang sia-sia. Perbuatan baik kita diterima oleh Tuhan. Doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Jadi dari renungan firman pada pagi hari ini mengingatkan kita semua. Agar jangan sampai kita kehilangan harapan kepada Tuhan. Agar kita juga terus menanti-nantikan Tuhan. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia, dengan harapan kita, ya. Kadang-kadang harapan kita cepat, tetapi ternyata Tuhan kabulkan di waktu yang tepat. Kiranya renungan firman ini memberikan kita kekuatan, menjadikan iman kita kembali kepada Tuhan, harapan kita terus teguh kepada Tuhan. Kita akan akhiri, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, atas renungan firman-Mu menguatkan kepada kami semua agar kami terus berpengharapan, terus menunggu waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Bila sebentar ya Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap aktivitas yang kami akan laksanakan, berkati anak-anak-Mu, berikan mereka kesehatan, berkati juga orang tua murid mereka ya Tuhan. Biarlah orang tua mereka bisa mendukung pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh anak-Mu. Tuhan juga memberkati guru-guru yang akan mendidik dan mengajar anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap aktivitas yang kami akan lakukan pada hari ini. Biarlah ya Tuhan kami semua serahkan hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terpujilah Engkau dari dulu sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Sampai ketemu di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.